Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayuni Tias, Guru Pendidikan Agama Islam SD Negeri 25 Dira Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, sekaligus mahasiswa BPG LPTK Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, batch 2 tahun 2024 dengan NIM PPG 0314237358. Pada hari ini, Kamis 17 Oktober tahun 2024, saya akan melakukan uji kinerja pada video pembelajaran saya di kelas 4 dengan materi iman kepada Rasulullah. Saksikan video saya berikut ini. Siap, gerak. Belakang depan, gerak. Tegak, gerak. Istaikum, salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Sudah, sebelum belajar kita ice breaking dulu ya. Ini Afika, Sri Mulyani, hadir Bu Nadia Sapwa, hadir Bu Mekli, hadir Bu. Semua hadir ya. Sudah, sebelum mulai pelajaran kita ice breaking dulu ya. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana ceriamu? Ini ceriaku. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat dan mengaji. Orang tua
percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah. Yakin bahwa Rasul juga itu diperintah untuk menuntut manusia ke jalan yang benar. Iman kepada Rasulullah dapat kita wujudkan dengan cara yang satu, Ajaran yang dibawa oleh Rasul. ya, menaati ajaran yang dibawakan oleh Rasul. Yang kedua, mengambil hikmah Dari cerita dari cerita kehidupan para Rasul. Kemudian yang ketiga, meneladani kata-kata Rasul. Ada berapa Rasul yang harus kita pahami? 25. Yang pertama, ada kedua, Iblis, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Zulkifli, Syuaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad. Sekarang kita melanjutkan tentang Sudah, Bu. masih semangat. Masih, Bu. Ya, tepuk semangat. Semangat, semangat. Sekarang bagian C, sifat-sifat Rasulullah. Yang pertama ada Di yang artinya benar, jujur, benar atau jujur, yang kedua amanah, yang artinya dapat dipercaya, yang ketiga tablik, artinya menyampaikan, yang keempat artinya cerdas. Dan yang D ada di halaman 46, para rasul ulul azmi yang mendapat mukjizat. Yang pertama ada Nabi Nuh, Apa mukjizatnya? membuat perahu besar dapat berperang, Ya, membuat perahu Besar. besar. Yang kedua ada Nabi Ibrahim, Tidak hangus dibakar, tidak hangus Dibakar. Yang ketiga ada Nabi Musa bisa belah lautan, Yang keempat ada Nabi Nabi Isa, menghidupkan orang mati, bisa menghidupkan orang mati. Dan yang terakhir ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa mukjizatnya? Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Ibu ada tugas per kelompok. Kelompok pertama itu menuliskan 25 nama nabi. Nanti dipresentasikan ke depannya. Kelompok yang kedua menuliskan nama-nama ulul azmi beserta mukjizat. Dan kelompok yang ketiga menuliskan sifat-sifat wajib beserta kerjakan. Ini kan kisah tentang Nabi dan Rasul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mesyafika. Saya Sri Mulyani. Saya Fikri Lapis. Saya Radmia. Saya Sandi. Kami dari kelompok Anggrek akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang nama-nama Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama, Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, Nabi Idris alaihi salam. Yang ketiga, Nabi Nuh alaihi salam. Yang keempat, Nabi Hud alaihi salam. Yang kelima, Nabi Saleh alaihi salam. Keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketujuh, Nabi Lut alaihissalam. Kedelapan, Nabi Ismail alaihissalam. Kesembilan, Nabi Isa alaihissalam. Kesepuluh, Nabi Yakub alaihissalam. Yang ke-11 Nabi Yusuf alaihissalam, yang ke-12 Nabi Ayub alaihissalam, yang ke-13 Nabi Zulkifli alaihissalam, yang ke-14 Nabi Su'aib alaihissalam, yang ke-15 Nabi Musa alaihissalam, Yang ke-16, Nabi Harun. Inilah hasil diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang sifat-sifat Rasul beserta artinya. 1. Sidik, artinya benar dan jujur. Perkenalkan, nama saya Mesyafira Sandi. Saya Mekli. Saya Adril. Kami dari kelompok Melati akan mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang sifat-sifat Rasul beserta artinya. 1. Sidik, artinya benar dan jujur. 2. Amanah, artinya dapat dipercaya. 3. Tadlid, artinya disampaikan. 4. Fatana, artinya cerdas. Inilah hasil diskusi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alaihissalam. 17 Nabi Daud alaihissalam. Nomor 18 Nabi Sulaiman alaihissalam. 19 Nabi Ilyas alaihissalam. 20 Nabi Ilyasa alaihissalam. 21 Nabi Yunus alaihissalam. 22 Nabi Zakaria alaihissalam. 23 Nabi Yahya alaihissalam. 24 Nabi Isa alaihissalam. 25 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mawar. Perkenalkan, nama saya Nadia. Saya Putri. Saya Salwa. Saya Habib. Saya Raihan. Kami ingin mendiskusikan hasil kerja kelompok kami tentang Rasul Ulul Azmi beserta mukjizatnya. 1. Nabi Nuh alaihissalam mampu membuat perahu besar dan bahtera. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam bisa tidak hangus dibakar. Nabi Musa alaihissalam bisa membelah lautan. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang mati. Nabi Muhammad SAW Al-Quran sebagai pedoman hidup umat manusia. Inilah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mecha Evira Sandi. Saya akan mendiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Melati akan mendiskusikan tentang sifat-sifat Rasul. Dia berharap bisa menemukan bayi dari keluarga kaya yang bisa memberinya upah besar. Aku tidak akan pulang tanpa membawa anak asuh. Namun, Allah berkehendak lain. Halimah harus menjatuh hati begitu bertemu dengan Muhammad kecil dan berjanji akan menjaganya. Menitipkan anak mereka kepada ibu susu. Selama 1-2 tahun, mereka akan tinggal di pedesaan untuk belajar bahasa Arab asli dan menghirup udara segar. Engkau adalah berkah bagi kami. Sejak mengasuh Muhammad kecil, keluarga Halimah mendapatkan berkah yang melimpah. Kekeringan parah melanda Habasyah, membuat para ternak kurus kering. Namun, kambing milik Halimah bisa menghasilkan susu dengan baik. Hah? Bagaimana kamu melakukannya? Ketika Halimah memperoleh segala kemudahan dari Allah SWT. Ketika usia Nabi 4 tahun, terjadi sebuah peristiwa besar yang disaksikan oleh para saudara penggembala kambingnya. Tiba-tiba, ada 2 orang laki-laki yang membelah dada Nabi, mengeluarkan hatinya dan mencucinya menggunakan air Zam-Zam. Dalam peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad oleh para malaikat utusan Allah. Pada suatu hari, sang ibu mengajak Nabi pergi berziarah ke makam ayahnya. Mari kita pergi ke Madinah. Nabi Muhammad yang saat itu masih berusia 6 tahun harus menempuh perjalanan panjang dan berat. Dalam perjalanan itu, turut serta pembantu mereka yaitu Ummu Aiman. Selesai berziarah, Nabi berkeliling untuk mengunjungi paman-pamannya. Kemudian, mereka pun kembali pulang ke Mekah. Dalam perjalanan pulang, kondisi sang ibu terlihat lemah, hingga akhirnya dia pun wafat. Ummu Aiman memeluk Nabi sambil menangis. Ya Tuhanku, berikanlah ketabahan kepada kami. Nabi Muhammad pun menjadi anak yatim piatu di usianya yang masih kecil. Kabar tentang wafatnya Aminah membuat keluarga besar bersedih. Bagaimana dengan Muhammad? Akulah yang akan merawatnya. Sang kakek mengasuh Nabi dengan baik dan penuh kasih sayang. Dia bangga akan cucunya yang begitu cerdas. Namun, 2 tahun kemudian sang kakek wafat, meninggalkan Nabi sendirian tanpa perlindungan di dunia ini. Setelah kematian kakeknya, Nabi tinggal bersama keluarga pamannya, Abu Thalib. Mereka bukanlah orang kaya, namun mereka ikhlas merawat Nabi tanpa pamrih. Saat mereka kekurangan makanan, paman dan bibi selalu mengutamakan Nabi daripada anak-anaknya sendiri. Makanlah setelah Muhammad kenyang. Abu Thalib pernah berkata, Engkau adalah anak yang diberkahi. karena setiap kali makan dengan Nabi, semuanya pasti merasa kenyang. Dan ketika Nabi lebih dulu minum susu, maka semua yang minum sesudahnya pasti merasa puas. Subhanallah, inilah tanda-tanda kemuliaan Nabi Muhammad. Berkah selalu melimpah dimanapun dia berada. Sejak kecil, Nabi telah terbiasa bekerja. Dia menggembalakan kambing, domba, dan ternak lainnya milik para tetangga. Nabi terkenal di antara para pemilik ternak karena dia adalah anak yang jujur dan dapat dipercaya. Aku tidak pernah khawatir jika
menitipkan ternakku kepada Muhammad. Iya, kau benar. Dan ketika usia 13 tahun, Nabi mulai ikut pamannya berdagang. Perjalanan ke Syam sangat jauh dan berat. Apakah anak sekecil dia bisa bertanding perjalanan? Dan Allah lah yang menjawab pertanyaan itu. Kemanapun Nabi berjalan, selalu ada awan yang memayunginya. Gurun pasir yang begitu panas menjadi teduh bagi Nabi Muhammad. Di tengah perjalanan, seorang pendeta Yahudi melihat mukjizat tersebut dan bertanya, Siapakah namanya? Ya Muhammad, lindungilah dia dari kaum Yahudi. Kelak, dia akan memiliki kedudukan yang tinggi. dia selalu memperoleh hasil yang memuaskan. Kepandaian Nabi dalam berdagang Khadijah, hingga akhirnya Khadijah melamar Nabi Muhammad. Khadijah adalah wanita mulia yang berasal dari keluarga kaya dan terpandang. Dia mendapat julukan At-Tariyah yang memiliki arti suci. Banyak saudagar kaya yang ingin menjadikannya istri. Namun, Khadijah memilih Nabi Muhammad, pemuda miskin dan tidak memiliki kedudukan. Bagi Khadijah, akhlak mulia Nabi lebih istimewa daripada harta dan kekuasaan lainnya. Pernikahan antara Khadijah dan Nabi Muhammad pun berusia 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Kelak, Khadijah lah yang akan mendukung semua upaya Nabi Muhammad berusaha untuk tetap tegar, karena pada saat itu dia sedang mengandung. Waktu itu, Mekah merupakan kota yang menjadi pusat semua umat manusia. Banyak orang berdatangan untuk mengunjungi Ka'bah. Meskipun bangsa Arab menyembah berhala, namun mereka tetap memuliakan Ka'bah. Dari generasi ke generasi, 4 pemimpin besar Quraisy mendapat tugas untuk menjaga kemuliaan Ka'bah. Salah satunya adalah Abdul Muthalib. Kebesaran Ka'bah membuat Raja Abraha merasa kesal. Dia adalah raja besar dari Yaman. Padahal aku sudah mendirikan bangunan yang lebih besar dan lebih mewah. Tapi, mengapa semua orang selalu saja pergi ke Ka'bah? Dia merasa terhina karena negaranya yang begitu besar tidak bisa mengalahkan Mekah yang hanya sebuah kota kecil. Setelah mengadakan rapat besar, akhirnya raja mengambil keputusan. Jika aku tidak bisa mengalahkan Ka'bah, maka aku harus menghancurkannya. Maka berkumpullah semua pasukan milik raja. Pasukan yang terkenal sangat kuat yaitu pasukan bergajah. Mari kita hancurkan. Berita tentang penyerbuan itu segera tersebar. Kaum Quraisy berusaha menghadap, namun mereka semuanya kalah. Mereka kemudian memutuskan untuk mengosongkan kota Mekah dan bersembunyi di tempat yang aman. Lalu, siapa yang akan melindungi Ka'bah? Ka'bah adalah rumah Allah. Tentu Allah yang akan melindunginya. Kita berdoa saja. Pasukan Raja Abraha telah sampai di pinggir kota Mekah. Jumlah mereka sangat banyak. Derap langkah para gajah itu serasa mengguncang tanah. Saat itulah Allah memperlihatkan mukjizatnya. Para gajah itu berhenti dan tidak mau melangkah maju. Mengapa semuanya berhenti? Tidak, para gajah tidak mau bergerak. Sesaat kemudian, Nah, sekarang Ibu membagikan LKPD. LKPD-nya dikerjakan ya, Nak. Iya.
Ya, Bu. Mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Ketua kelas sebelum pulang mari kita berdoa. Siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa.